Saya belum lahir. Saya belum lahir. Bapak ibu saya belum menikah. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso. Saya melanjutkan ngobrol. Jadi, syuting sebelumnya, saya mengajak Anda ngobrol bersama Romo Albert mengenai persiapan tahun baru. Kali ini, tahun baru baru saja lewat. Jadi, ya sudah 3 hari yang lalu lah lewat. Saya ingin melanjutkan ngobrol dengan Romo Albert berkaitan dengan hal-hal yang baru. Selamat sore Romo Albert. Selamat sore Romo Waris. Ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat ya. Tahun baru, keadaan baru, sehat. Iya. Sekarang ini semua yang diinginkan sehat. Ya. Gimana rasanya kemarin tahun baruan? Iya, ada suasana baru di tahun baru. Ya, artinya kita tidak bisa merayakan semeriah sebelumnya, ya kan? Sebelum ada pandemi kan. Itu lalu menunjukkan bahwa orang memang perlu siap terhadap segala sesuatu yang baru. Termasuk waktu merayakan tahun baru harus siap dengan surprise yang baru. Iya. Antara lain tidak bisa merayakan seperti biasanya. Iya, banyak orang kecewa. Ya, tapi bagi saya, ya itu sesuatu yang baru. Ya. Kejutan-kejutan itu. Romo, biasanya dalam tahun baru itu orang-orang suka membuat resolusi. Kamu pernah nggak buat resolusi tahun baru itu? Ya sering ya, beberapa kali saya melakukan. Hanya yang paling berat itu adalah konsisten terhadap resolusi itu. Karena biasanya ketika orang baru mulai itu semangat lah ya, itu biasa di mana-mana. Tapi kemudian ketika sudah masuk dalam rutinitas, sesuatu yang kita ungkapkan di awal tahun baru sebagai resolusi itu ya sedikit demi sedikit pudar begitu. Itu. Biasanya selain rutinitas Romo, apa yang membuat resolusi itu menjadi pudar? Apakah pengalaman yang baru? Apakah karena ada situasi, tempat atau orang yang baru atau bagaimana? Ya, kerap kali secara tidak sadar itu orang, saya khususnya itu masuk dalam situasi tuntutan-tuntutan baru yang mau tidak mau menuntut saya untuk beradaptasi dengan itu. Dan seringkali kebutuhan baru itu sedemikian kuatnya sehingga itu kemudian mengalahkan resolusi tadi. Dan memang hidup kita itu bukan hidup untuk resolusi ya. Resolusi itu bagian dari upaya kita lah mengisi hidup kita ini. Tetapi agar jadi lebih baik kan? Agar jadi lebih baik. Dan itu saya kira penting, baik, karena di awal tahun baru orang sebaiknya membuat itu. Tahun yang lalu saya mencoba melakukan ABC tapi gagal. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki, itu penting. Tetapi akhirnya hidup itu untuk memenuhi apa yang ada di hadapan kita. Kita itu. Jadi resolusi itu harus berangkat dari sebuah evaluasi kan? Jadi refleksi kan? Tanpa itu ya nggak bermakna. Kita tidak akan bisa ujuk-ujuk membuat, ayo buat resolusi tahun depan. Ya nggak mungkin kan ya. Jadi kan harus berkaitan dengan sebuah proses bahwa saya sudah menjalani setahun katakanlah, kita evaluasi, refleksi atau apa. Oh ternyata ada titik-titik yang kurang sempurna, kita buat, kita mau sempurnakan. Ya betul, dan memang bisa jadi yang kita rencanakan tidak akan berhasil karena situasi yang kita hadapi bisa berbeda sama sekali. Betul. Kondisinya bisa berbeda sama sekali. Kita tiba-tiba pindah ke tempat baru. Tiba-tiba kita mendapat pekerjaan baru. Tiba-tiba pandemi datang. Ini mengagetkan dan membuat banyak resolusi bisa gagal. Nah, berkaitan dengan ini Romo, pengalaman-pengalaman baru. Romo sejak meninggalkan rumah, pertama kali meninggalkan rumah berapa tahun yang lalu? Ingat?
Maksudnya meninggalkan rumah artinya orang tua saya? Iya, rumah orang tua dong, kita orang siapa. Ya. Kalau pertama kali saya meninggalkan rumah orang tua dalam kurun waktu yang lebih lama, itu ketika saya lulus SMP. Karena saya harus masuk di asrama seminari Mertoyudan. Itu artinya saya terpisah dari keluarga saya, dari orang tua saya, dari ayah ibu dan kakak adik saya, karena saya masuk di asrama. Dan itu lalu pulang hanya liburan aja. Iya. Dan saya yakin ya sejak saat itu sebenarnya Romo sudah mulai berkelana, dalam tanda kutip berkelana ya, untuk meninggalkan hidup yang lama ke yang baru. Karena saya juga seperti Romo ya, sejak lulus SMP masuk seminari itu praktis sudah meninggalkan dulu dengan orang tua, pulang hanya liburan, maksimum sebulan, nggak sampai penuh kan biasanya. Kita seminari kan nggak penuh, gitu lagi masuk biara. Itu tahun berapa Romo masuk seminari? Saya lulus SMP itu 1974. Saya belum lahir. Saya belum lahir. Bapak ibu saya belum menikah. Waduh. Ya. Ini artinya saya masih muda. Saya tidak mau mengatakan sudah tua. Ya, saya belum lahir loh. 74, waduh. Senior, bukan tua. Saya senior, lebih berpengalaman. Senior. 74. Kemudian berapa tahun di Mertoyudan? Saya sampai 79. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Karena di seminari Mertoyudan itu kan sistemnya tahun pertama itu persamaan. Jadi semua yang datang dari SMP manapun itu disatukan di situ untuk seperti penyesuaian gitu. Setelah itu baru masuk kelas 1. Ya kan, jadi 4 tahun kan, 4 tahun. Nah, ketika 79 saya harus lulus itu ada peraturan menteri yang baru dari Daud Yusuf bahwa itu digeser dari Desember ke Juli kan, akhir tahun ajaran. Nah, jadi saya 5 tahun. Oh begitu, iya. Itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan sih. Betul. Ya. Jadi ada yang dipercepat jadinya, belum saatnya ada menjadi kelas 1. Iya. Oke. Itu dalam 5 tahun itu praktis Mertoyudan itu menjadi rumah kan? Iya, rumah. Jadi, itu membentuk budaya tersendiri. Betul. Membentuk situasi yang. Nah, saya ingin tanya, Romo ingat nggak satu momen di mana ketika kan sudah mulai terbentuk nih, jadi anak seminari, lalu pulang ke rumah seperti ada sesuatu yang agak berbeda gitu. Iya. Karena seminari itu kan dalam tanda kutip mengurung kita ya, kita nggak bisa keluar setiap saat sesukanya kan. Betul. Itu lalu setiap kali saya liburan itu saya cenderung tinggal di rumah, Saya tidak bisa keluar begitu, itu seperti kehilangan komunikasi gitu ya. Tapi bapak saya itu tahu anak laki itu nggak boleh tinggal di rumah, anak laki itu harus keluar gitu. Oh, gitu. Maka bapak saya marah kalau saya liburan tinggal di rumah itu. Pergi sana gitu, disuruh pergi. Kalau anak perempuan itu cenderung tinggal di rumah. Tapi kalau anak laki cenderung tinggal di rumah itu nggak baik, karena laki-laki itu harus keluar rumah, harus nanti bertanggung jawab atas keluarga gitu. Itu. Kalau saya yang sedikit ngagetkan itu begitu pulang adalah soal makan. Biasa di rumah kan ibu, ayo makan gitu, terus belum jam makan. Di rumah nggak ada jam makan. Sudah pagi, sudah matang semua, makan ya makan. Iya. Itu ada budaya kan kalau di teman seminari jam makan teng gitu. Iya, betul. Ada sesuatu yang mulai terbentuk, ada sesuatu yang mulai ditinggalkan, itu kan. Jadi dari yang udah makan sesukanya gitu, sekarang nunggu jam, nunggu lonceng. Ya, itu budaya yang didapati selama 5 tahun. Kemudian setelah itu berarti tahun 79 meninggalkan Jogja, masuk Batu. Ya, masih di Karmel Batu, 79. Ya. Romo pendidikan penuh di Batu atau sudah yang sempat dari Batu ke Raja Basa belum ada ya? Belum. Jadi 79 saya masuk. Kemudian 1 tahun tinggal di novisia, tahun kedua novisia itu sudah kuliah, jadi pergi dari Batu ke Malang, kuliah sampai tahun 84, kan 84 lulus pastoral kan, setelah pastoral kembali dari pastoral itu enggak ke Batu lagi, di Talang 5 pos pastoral waktu itu. Jadi selama 79 sampai
84 ya. 83, 84 ya. Itu di Batu. Di Batu ya. Saya cukup lama di Batu. Pastoral di tempat saya. Iya, pastoral di Marokilo Dal Malang Selatan itu. Nah, kembali dari pastoral ke Talang 5 sudah. Biarahnya sudah di situ. Ya. 84 ya. Saya 84 saya 7 tahun kelas 1. Ya nggak ngerti sih. Artinya nggak tahu frater atau siapa kalau anak kelas 1 SD kan. Iya, betul. Ya, masih kecil. Iya. Nah, yang ingin saya tahu, Jogja, Romo kan meskipun meninggalkan rumah, masuk seminari kan tetap di Jogja dengan budayanya sendiri. Kemudian pindah ke Malang. Ke Batu. Itu ada sesuatu yang baru atau situasi seminari dengan situasi biara, adakah sesuatu yang ini kok jadi begini atau sudah terbentuk sejak seminari? Ya, yang menarik adalah bahwa formasi baik di seminari maupun di novisiat itu kan membentuk orang. Ya. Salah satu yang saya alami ketika masuk di Batu itu adalah bertemu dengan calon frater atau frater-frater yang menjadi romo itu dari daerah luar Jawa. Nah, itu pertama kali saya bertemu dengan calon dari Flores, dari Batak, dari itu kan karakternya sangat berbeda ya. Itu yang menurut saya sangat menarik. Jadi ada dinamika di situ yang saya refleksikan sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Betapa orang itu perlu siap menyesuaikan diri, keluar dari diri sendiri untuk memahami orang lain. Dan itu tidak mudah. Saya waktu harus berinteraksi dengan orang Batak itu, saya merasakan bagaimana mereka memang sesuai dengan karakternya itu orang yang terbuka, ngomong blak-blakan gitu ya. Nah, beda sekali dengan orang Jawa kan. Nah, itu salah satu yang kemudian membentuk saya. Masuk dalam lingkungan yang baru, berinteraksi dengan orang yang baru, itu menjadi sangat penting. Yang dulu saya rasakan sebagai sesuatu yang berat gitu ya, tapi dalam perjalanan itu menjadi penting. Menjadi bekal penting bahwa orang itu perlu siap menyesuaikan diri. Iya, waktu Romo di situ memang kita masih satu rumah pendidikan, jadi memang dari Flores juga ke Batu, dari Batak ke Batu, ya Jawa sendiri juga, Jawa pun juga, Jawa antara Jogja dengan Jawa Timur pun berbeda. Betul, gitu. Ya. Itu yang minimal saya alami ketika di seminari, bertemu dengan anak-anak dari Jogja itu, istilah-istilah aja sempat ya guyonan, tapi itu kan selalu jadi ejek-ejekan kayak seperti ini, istilah nilii gitu kan. Itu kan ada dua persepsi yang bisa berbeda sama sekali. Betul, Yang satu mengunjungi, melihat, yang satu ngincipi kan. Itu hal yang seperti waras misalnya. Waras itu wis waras mau durung ya. Waras itu artinya kalau Jawa Timur kan sudah sembuh belum gitu. Kalau di Jawa Tengah wis waras belum, aku nggak gila kok. Itu waras itu. Jadi kalau orang Jawa Timur waras itu untuk menerjemahkan ya dari sakit umum aja. Tapi Jogja kan sakit jiwa kan. Sehingga aku ora gendeng. Itu menarik bahwa berinteraksi dengan orang lain, budaya berbeda itu membantu kita. Tapi kita masih ditolong ketika ada bahasa yang menyatukan. Nah, artinya bahasa Indonesia itu membantu. Betul. Nah, kapan Romo pertama kali berpengalaman atau masuk ke budaya orang yang bahasanya totally berbeda, budayanya totally berbeda, itu kapan loh? Yang jelas itu waktu saya berangkat ke Amerika itu lewat Australia. Jadi terbangnya itu dari Bali, saya terbang ke Melbourne dulu. Itu pertama kali karena waktu itu kan Romosis yang mengatur perjalanan itu. Jadi dia bilang, kamu pergi ke Amerika lewat Australia aja gitu. Jadi ya mungkin setengah jalan-jalan lah istilahnya gitu, kenal dengan kontrator di sana. Itu pertama kali saya masuk itu. Dan saya masih ingat pengalaman saya yang paling menarik waktu baru mendarat di Melbourne, waktu masih ngantri di imigrasi itu. Saya dimarahi oleh polisi perempuan di airport itu. Karena kaki saya itu menyentuh garis kuning yang harusnya kita di belakang itu. Dan saya nggak tahu dia marah-marah kenapa. Itu kaki saya itu menyentuh garis itu. Harusnya kan di belakang garis. Nyentuh garis itu sudah dianggap masuk ke negaranya mereka. Itu kan soal budaya. Kita mohon maaf ya, di Indonesia itu hal seperti itu kan tidak terlalu
ketat gitu ya, oke lah dimaklumi lah gitu ya, nggak ngerti, tapi di sana enggak, aturan ya aturan gitu, Anda nggak boleh nyentuh, nggak boleh nyentuh gitu. Jadi waktu itu saya kaget dimarahin itu, kenapa ternyata kayak saya menyentuh garis kuning itu. Gitu. Iya. Ya mungkin kalau kita bisa ngomong, ya terlalu juga ya gitu. Terus kamu tinggal berapa lama di Melbourne? Di Melbourne itu saya kira 1 minggu ya, kemudian transit aja, terus kemudian ke Sydney. Di Sydney 1 minggu juga kalau tidak salah. Oh gitu. Oh iya. Ya, lalu dari Sydney baru terbang ke Los Angeles. Itu lama tuh, jauh. Lama, jauh, dan di Los Angeles itu saya juga mengalami kesulitan yang sama waktu di imigrasi itu begitu, dimarahi karena saya duduk deket-deket meja itu, harusnya kan harus mundur begini. Oh iya. Ya itu semua pengalaman menarik buat saya. Ya, ketika memasuki budaya baru itu memang orang ya mesti belajar gitu. Terus ketika tinggal bersama konfrater, ya sama-sama Karmel, tapi kan beda pendidikan, beda budaya, itu pengalaman Romo bagaimana? Ya, yang pertama masuk di dalam budaya orang lain itu kan sesuatu yang seringkali tidak mudah, karena itu bukan hanya soal lokasi, bukan hanya soal bahasa, tapi soal budaya, soal mentalitas, soal pengandaian, macam-macam gitu. Saya masuk di komunitas Encino waktu itu di Los Angeles sana. Di Encino itu ada satu komunitas Karmel yang besar, mereka punya sekolah di situ. Ya udah, itu pertama kali saya masuk di lingkungan Amerika di situ. Ya untungnya Romo yang dulu menjemput saya itu, Romo Joe Kamersworth, itu orang sangat baik sekali ya, dan komunitasnya juga sangat baik sih. Ada juga sih yang agak rasis itu ya, ada. Biasa itu di mana-mana. Di mana-mana selalu ada yang gitu. Ya. Kemudian dari Amerika balik ke Indonesia. Ya. Itu langsung ke Malang ya? Ya, saya ke Malang ya. Tapi nggak sampai setahun? Enggak. Saya tahun 94 bulan April sampai di Malang, lalu diminta Romo Sis bantu untuk penerimaan murid baru di Dempo itu tahun 94. Lalu setelah itu saya ke Jember. Iya. Jadi tahun ajaran baru Juli 94 saya udah di Jember. Di Jember 8 tahun? 8 tahun sampai 2002. Terus balik ke Malang? 2002 sampai 2007. Terus ke Roma? 2007-2013 di Roma. Nah, pengalaman baru lagi nih ya, berarti kan meskipun mungkin pernah berinteraksi, ini kan tetap ternyata berbeda gitu ya. Misalnya pengalaman di Amerika, mungkin lalu pengalaman internasional yang lain. Lalu ketika dulu di Amerika kan statusnya student ya, belajar lah gitu. Ketika di Roma statusnya udah berbeda lagi kan, ya, bekerja melayani. Pengalaman apa yang juga Romo alami, kebaruan situasi penyesuaian diri kan? Di Amerika karena kuliah belajar itu mau tidak mau student ya, cuman karena sudah imam ya agak beda statusnya di komunitas itu, karena komunitasnya itu komunitas formasi, jadi fraterat yang belajar teologi, belajar filsafat begitu. Tapi ada juga romo-romo, profesor-profesor, pengajar-pengajar di situ. Jadi komunitasnya memang cukup kompleks ya, cukup bagi saya menarik karena mereka itu sangat terbuka dan memberikan kebebasan untuk kita untuk berkembang itu. Itu tuh saya kira yang menarik. Nah, ketika di Roma karena itu kerja ya lain ya, kita mesti tiap kali harus melakukan pekerjaan itu, membuat laporan, ikut rapat dan sebagainya, itu rutin lah, pokoknya pekerjaan administratif lah istilahnya gitu, manajerial administratif gitu. Dan karena posisinya itu kan pembantu kan, jadi bukan pengambil keputusan kan, kita kan cuma memberi masukan, memberi pemikiran-pemikiran gitu, tapi tidak membuat keputusan itu. Ya, menurut saya itu sesuatu yang dalam tanda kutip menyenangkan juga gitu, karena sepertinya kita tidak punya tanggung jawab besar lah. Gitu. Meskipun pada waktu harus keliling mengunjungi wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab itu ya mesti mengambil keputusan juga di situ dengan konsultasi. Ya, dari situ kan Romo keliling ya, karena harus minimal supervisi atau istilahnya itu dengan provinsi-provinsi, daerah-daerah yang ada di lingkup kerja Romo ya. Kan bukan hanya soal Romo
membawai Asia, Australia, Oceania, tapi kan juga ada komisi yang Romo bawahi juga ya. Kemudian balik ke Indo, kerja lagi di institusi pendidikan lagi, terus ke mana? Ke Hong Kong ini. Jadi Romo itu terus ya. Jadi dalam kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun pindah. Kemudian seperti kan 5 tahun mertoyudan di Batu, kemudian kurang lebih 5 tahun pastoral tanggal 5, kemudian studi di Amerika, balik kerja 8 tahun, pindah 6 tahun, pindah 6 tahun, balik Indo 6 tahun juga ya di Widyakarya. Di Widyakarya 5 tahun. 5 tahun. Tapi setelah itu kan kurang lebih setahun, jadi sebelum ke sini. Yang menarik itu di Santo Paulus kepala sekolah 5 tahun, di Dempo kepala sekolah 5 tahun, Widyakarya itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi semua 5 tahun. Jadi ada ritme yang menarik itu. Nah, kalau saya boleh tanya ya, karena saya kan ikut Romo itu sejak 2003 ya. 2003 atau 2004 lupa saya. 2004 sebagai frater saya sudah membantu ngajar. Kemudian 2005 kita bekerja melahirkan kafe rohani itu ya, terus kemudian kerja di sekolah. Nah, Romo itu punya banyak ide. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang bagi saya itu selalu inovatif gitu, baru, nggak pernah kehabisan. Itu resepnya apa ya? Ya, kalau resep saya nggak punya ya. Hanya kalau boleh saya merefleksi itu, ya saya hanya menangkap bisian-bisian aja gitu. Oh, ini ada bisian begini, ada gini. Terus kalau kita kembali ke soal kafe rohani, kemudian penerbit Karmelindo dan sebagainya, itu ya saya cuma menangkap sesuatu yang waktu itu harusnya sudah ada lah di Karmel itu. Kan Institut Karmel waktu itu waktu saya 2005 memulai Karmelindo itu kan sebenarnya Institut Karmel udah 10 tahun gitu, tapi belum ada geraknya. Dan itu kan salah satu visi atau misinya itu kan menjadi lembaga studi spiritualitas Asia atau Indonesia lah dalam kaitan dengan spiritualitas Karmel. Tapi itu dampaknya nggak terlalu luas karena masih geraknya di retret dan kemudian kaderisasi itu. Nah, kalau mau dampaknya luas ya harus masuk ke komunikasi, dan kebetulan waktu itu saya di komisi komunikasinya gitu. Nah, lalu dibuatlah itu supaya ini dampaknya atau pengaruhnya itu keluar. Nah, lalu kita membuat Karmelindo dan membuat kafe rohani itu. Jadi itu semua ya apa ya? Seperti datang saja gitu. Jadi kalau bahasa orang mungkin insting, tapi ini ada visi, ada sesuatu yang dilihat ya. Oke, kita mungkin akan bicara ini lain waktu, lebih panjang soal media, soal bagaimana bermedia, pendidikan. Hari ini saya ingin fokus dengan melihat bahwa dalam setiap peristiwa hidup kita, ini yang tidak bisa kita tolak adalah perubahan. Sesuatu yang selalu baru, hari baru selalu datang setiap saat gitu ya, bukan hanya setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik selalu berubah baru. Nah gitu. Nah, ada orang yang ya sudahlah, mengalir aja lah, jalan aja lah, ya hidup juga gitu loh. Artinya ya udah bangun, membuat sesuatu, makan itu ya begitu. Tapi kan tidak menjadi sesuatu yang seharusnya kan tidak begitu gitu kan. Seharusnya kan bisa menjadi lebih baik. Nah, saya ingin kata terakhir lah dari Romo berkaitan dengan resolusi yang bagi saya pribadi itu bukan hanya setahunan, tapi itu bisa menjadi harian atau apa. Ya, sebenarnya hidup itu menarik ya. Hidup itu menarik karena selalu baru. Tuhan itu memberikan kepada kita hidup yang baru setiap hari kita bangun. Ya, jadi di situ Tuhan itu menyediakan begitu banyak hal yang baru. Sekarang tergantung kita mampu nggak melihat itu. Nah, ada orang yang bisa merasa bosan dengan hidup ini karena dia tidak melihat bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang baru.
Saya merasa bahwa hidup ini tidak pernah membosankan karena itu tadi, selalu ada yang baru. Lalu bagaimana caranya kita bisa melihat yang baru itu? Macam-macam. Kita bisa meditasi, kita bisa menajamkan pendengaran, kita bisa menajamkan penglihatan, kita bisa menajamkan cara kita mengamati lingkungan kita, macam gitu ya. Nah, saya tidak tahu dari mana itu datang, mungkin itu inspirasi ya. Saya bersyukur dan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena setiap saat saya membaca kitab suci, membaca sabda Tuhan itu selalu ada inspirasi baru gitu. Ya. Saya tidak pernah harus dengan cara susah payah gitu. Kadang-kadang dengan membaca sekali dua kali sabda Tuhan itu saya sudah mendapat inspirasi. Kemudian saya hanya mencoba menegaskan dan menggarisbawahi itu dengan cara studi gitu. Lalu baca komentar, lihat YouTube ya, beberapa YouTube dari ada satu Romo yang sering saya lihat YouTube-nya itu Romo dari Texas, tapi itu dia ngomongnya bahasa Spanyol. Itu tuh sangat menarik ya. Tetapi banyak sekali sekarang sumber-sumber itu yang bisa mendukung apa yang sudah muncul ketika kita mendengarkan atau membaca sabda Tuhan itu menggarisbawahi. Jadi itu cara saya melihat hal yang baru itu. Ya. Jadi tidak hanya menggunakan mata sendiri, tidak hanya menggunakan mentalitas sendiri, tidak hanya menggunakan budaya sendiri, tetapi mencoba keluar dari keterbatasan ini. Dan itu lalu membantu saya untuk bisa melihat bahwa hidup ini memang kaya sekali karena orang lain sudah melihat lebih dulu dan saya ikut nunut apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati itu. Itu salah satu yang bisa saya share. Dan ini mungkin satu hal menarik bahwa Romo mengatakan berlatih untuk menajamkan pendengaran, penglihatan. Tadi Romo sudah menyinggung melihat sesuatu yang lebih luas, apa yang sudah pernah dilihat orang lain. Nah, saya tertarik dengan menajamkan pendengaran karena sekarang ini kan kita hidup seperti dibanjiri suara gitu kan. Jadi bahkan kayak overloaded lah dengan suara. Bagaimana kita bisa sungguh tajam untuk mendengar ini suara yang benar nih. Ini hanya sampah-sampah lah misalnya. Romo punya tips untuk itu. Ya seperti tadi saya katakan, salah satu yang saya lakukan adalah meditasi itu. Dan di sini di Hong Kong ini saya benar-benar bersyukur karena rutin pagi 30 menit, malam 30 menit itu bisa meditasi. Artinya sabda Tuhan yang dibaca untuk hari berikutnya, sabda Tuhan yang dibaca untuk minggu berikutnya, macam-macam gitu. Itu selalu bisa saya renungkan di dalam kesempatan meditasi itu. Nah itu, jadi kalau tadi Romo Waris mengatakan bahwa sekarang ini kan ada begitu banyak suara yang membanjiri telinga kita. Nah suara-suara itu sebenarnya tidak membuat kita menjadi lebih tajam pendengarannya karena ya kasarnya itu membuat peka telinga kita. Maka kita perlu juga menciptakan keheningan untuk menyaring itu semua. Dan meditasi, refleksi, atau kontemplasi itu menjadi sangat penting. Doa hening itu menjadi sangat penting untuk bisa menyaring dari sekian banyak suara itu sebenarnya mana yang terpenting. Atau mana yang hari ini itu cukup penting untuk digarisbawahi. Gitu. Jadi mau tidak mau memilih lah. Gitu. Betul. Kalau begitu, kalau hidup kita itu katakanlah rutinitasnya saja, artinya tapi dalam nilai positif kan, karena orang ada yang menilai rutinitas itu negatif. Kalau rutinitas kita itu sudah diisi dengan sesuatu yang positif gitu ya, dengan meditasi, mengheningkan diri untuk bisa mendengar suara Tuhan, mengendapkan apa yang kita baca dari firman Tuhan, ya artinya kita akan siap melihat atau menerima kejutan-kejutan dalam hidup ya. Dan dari situ resolusi tahunan meskipun itu penting menjadi tidak sangat penting lagi karena kemudian yang akan dibuat adalah resolusi harian gitu. Bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Gitu. Ya artinya ya hidup itu sebenarnya menjadi menarik atau tidak menarik itu tergantung pada sikap kita. Saya tidak mengatakan itu bermakna atau tidak bermakna karena kita sadari itu bermakna atau tidak, berarti atau tidak. Hidup ini bermakna dan berarti. Maka
Yang menentukan adalah kita sendiri. Kita mau melihatnya sebagai apa gitu, dan bagaimana kita melihat. Maka lalu kalau kita menghubungkannya dengan soal iman, dengan soal agama, dengan soal spiritualitas, itulah pentingnya. Ya, saudari dan saudara terkasih, demikian ngobrol saya dengan Romo Albert kali ini, dan saya masih akan ngobrol lagi dengan beliau dalam topik-topik yang lain. Sekarang sampai di sini dulu, kiranya Tuhan selalu memberkati Anda semua. Shalom.